Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sebelum ke pembahasan, silahkan bisa teman-teman cek terlebih dahulu ke channel saya satu lagi ya guys ya, yaitu adalah Nanscreen. Merupakan channel gaming saya guys ya. Silahkan bisa dicek terlebih dahulu ya guys ya. Oke, nah di sini saya akan sedikit membahas ya guys ya mengenai blue screen APC index mismatch. Pasti teman-teman yang mengklik video ini memiliki masalah yang sama, yaitu adalah APC index mismatch blue screen ya. Mungkin teman-teman bingung, sebenarnya apa sih penyebabnya? Oke, simple banget ya guys ya, yaitu penyebabnya karena driver. Ya, pokoknya teman-teman kalau misalnya pernah ada yang menginstal driver atau entah itu drivernya salah atau drivernya bisa dibilang tidak kompatibel dengan Windows-nya apalagi dengan hardware-nya, pasti akan terjadi blue screen seperti ini. Mungkin teman-teman juga akan bertanya lagi, lalu apa bedanya dengan blue screen yang namanya mungkin ERKL not less or equal, system thread exception not handle, atau kernel mode exception not handle, dan lain sebagainya. Apa bedanya dong ya guys ya? Oke, nah disinilah ya guys ya poin penting dari videonya. Saya akan menjelaskan mengenai APC. APC itu singkatan dari Asynchronous Procedure Call. Bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya adalah prosedur untuk memanggil ini ya guys ya, asinkron. Bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Mungkin teman-teman tahu kan ya, maksud dari asinkron. Jadi asinkron itu adalah kegiatan yang bisa dibilang ya tidak dilakukan secara langsung gitu ya. Bisa dibilang secara sinkron gitu ya. Tapi bisa dibilang secara asinkron atau secara tidak ini gitu ya guys ya. Tidak tidak langsung barengan gitu, bisa dibilang seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman sudah melihat ke video saya yang sebelumnya mengenai sistem interrupts. Nah, di sini ya guys, kalau misalnya saya membuka Task Manager, pasti teman-teman akan melihat sistem interrupts. Di sini memang memorinya 0 MB ya guys ya, tapi CPU-nya pasti bisa aja memakan sampai 100% bahkan ya guys ya, tergantung dari workload-nya PC teman-teman atau bahkan dari hardware teman-teman itu sendiri ya guys ya, seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya, jadi apa hubungannya dong APC dengan sistem interrupts? Oke, sistem interrupts kalau misalnya teman-teman sudah mengerti ya, sudah melihat video yang saya sebelumnya, itu mengenai tentang antrian ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman membuka aplikasi atau membuka program, membuka sistem dan lain sebagainya, pasti akan ada sistem interrupts atau antrian. Karena kalau misalnya proses tersebut tidak menggunakan sistem interrupts atau menggunakan APC ya guys ya. Jadi APC ini akan akan memfasilitasi dari sistem interrupts ini ya guys ya. Oke. Kalau misalnya tidak difasilitasi oleh sistem interrupts, maka workload dari teman-teman akan sangat besar sekali dan akan memakan sistem resource yang sangat besar sekali. Oleh karena itu sistem interrupts ini benar-benar hanya bisa dijalankan oleh APC, dan APC ini sangat penting bagi komputer teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami blue screen seperti ini, berarti masalahnya adalah ada di sistem interrupts teman-teman, atau bisa dibilang ada di driver teman-teman. Loh kenapa kok driver? Apa hubungannya? Nah, seperti inilah ya guys ya. Jadi APC ini sebenarnya adalah mekanisme dari driver. Karena kita tahu sendiri kalau fungsi driver adalah menghubungkan software ke hardware teman-teman, atau kebalikannya ya guys ya. Dari hardware teman-teman misalnya VGA gitu ke software teman-teman gitu, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata memiliki masalah di driver, maka otomatis untuk menggunakan asynchronous procedure call ini akan terganggu juga. Oleh karena itulah akhirnya menjadi blue screen seperti ini. Mungkin dilihat dari namanya juga udah index mismatch, bisa dibilang tidak sesuai gitu ya. Asynchronousnya ini tidak sesuai nih. Karena kenapa? Karena saya mintanya ini tapi kok Anda pingin ngantrinya ini gitu. Makanya akhirnya jadi blue screen ya. Kita tahu sendiri lah ya, kalau blue screen ini adalah mekanisme untuk keamanan gitu ya. Bisa dibilang kalau misalnya tetap dilanjutkan tidak blue screen, malah justru akan merusak komputer dari teman-teman. Makanya kenapa akhirnya diciptakanlah blue screen, biar komputer teman-teman juga bisa lebih bagus gitu. Kalau misalnya ada error gitu, setidaknya masih safe lah ya gitu, seperti itu. Nah, itulah ya, mungkin alasannya adalah seperti itu. Jadi makanya kenapa blue screen ini disebabkan oleh driver teman-teman, entah itu korup, entah itu yang paling utama adalah incompatible. Kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop yang lama tapi dipaksa menggunakan Windows 11 atau Windows 10, bisa aja nanti blue screen-nya akan terjadi seperti ini karena mungkin drivernya tidak kompatibel seperti itu. Nah, jadi cara mengatasinya kayak gimana? Ya simple, teman-teman cukup uninstall aja drivernya. Kalau misalnya teman-teman ingin memaksa tetap menggunakan Windows 11 atau Windows 10 ya guys ya, di komputer teman-teman yang jadul, ya sudah otomatis kalau misalnya terjadi blue screen kayak gini berarti drivernya tidak kompatibel. Caranya gimana? Ya sudah, kalau misalnya teman-teman menginstal Nvidia atau Realtek atau apa gitu ya, driver apapun, silahkan uninstall aja, seperti itu. Jadi itu alasannya sangat simpel gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman merasa ini driver saya kok aman sih, kompatibel juga untuk komputer saya dan untuk Windows saya, oke, itu berarti masalahnya adalah ada di korup dari si drivernya. Jadi teman-teman silahkan install ulang aja drivernya, seperti itu. Jadi dua penyelesaiannya yang sangat simpel adalah seperti itu ya teman-teman.
Ya, mungkin cukup sekian ya guys ya. Semoga teman-teman juga bisa mengerti dan juga bisa paham. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin mengkritik atau punya saran lainnya, silahkan juga nggak apa-apa ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton video ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini agar bisa berkembang juga ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika. See you next time.